Ini mohon maaf nih kalau ada di antara bapak-bapak yang jadi pengurus organisasi. Saya sering nyampaikan, Muhammadiyah itu tidak Islam, NU itu tidak Islam, Persis itu tidak Islam. NU itu semua hanya sebuah organisasi, bukan agama, bukan ideologi. Muhammadiyah itu juga bukan agama, bukan ideologi. Itu hanya sebuah organisasi, wadah untuk memperjuangkan Islam. Itulah kuncinya. Kalau sudah berhadapan dengan kepentingan agama, tak ada Muhammadiyah, tak ada NU, tak ada organisasi itu. Mestinya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di subuh hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan dengan itu marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam masjid ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai Nabi kita pula. Dan mudah-mudahan nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, udah lama rasanya saya tak ada di masjid Mawana nih. Kalau saya tengok wajah bapak ibu ni, wajah-wajah semakin jelas masuk surganya insyaAllah. Walaupun semakin jelas pula penderitaannya nampak saya ya. Kaji ini, pagi ini saya tak mengkaji masalah tasawuf. Saya belakangan ini hati saya agak panas-panas sedikit nih. Maka kaji kita tak usah tasawuf pagi ini Buya Bastian ya. Saya ingin mengkaji karena perang Iran Amerika. Saya nak ngaji-ngaji yang berkenaan itu sedikit menyinggung ke sana sedikit. Saya membaca sebuah tulisan dulu tentang seorang ulama besar dalam dunia Islam namanya Syekh Sa'rawi Al-Mutawalli. Jadi kalau ada di antara kawan-kawan yang pernah kuliah di Al-Azhar Mesir itu mengenal siapa yang disebut dengan ulama Syekh Sa'rawi ini. Dia ulama besar, orangnya hebat. Ilmunya dalam, wawasannya luas, istiqomah orangnya, zuhud dia, disegani oleh banyak ulama. Walaupun dia di Azhar, di Al-Azhar, ulama-ulama Madinah pun segan dengan dia. Karena luar biasa wawasannya, ilmunya dalam, orangnya zuhud, segani oleh para pemimpin-pemimpin di Arab itu. Tapi dia udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia ulama besar. Satu kali Syekh Sa'rawi ini diundang menghadiri sebuah seminar, sebuah konferensi, tepatnya di California, Amerika Serikat. Dalam konferensi itu ia ditanya oleh seorang orientalis. Siapa orientalis itu? Orientalis itu adalah orang barat belajar Islam. Cuman sebagian besar orang orientalis itu belajar Islam bukan untuk mendapatkan hidayah atau kan menjalankan ajaran Islam, tak. Sebagian besar di antara mereka belajar Islam untuk mencari kelemahan ajaran Islam. Mereka belajar Al-Quran, tahu semua tentang tafsir-tafsir Al-Quran, bahkan hafal dengan Al-Quran. Dia ingin tahu mana yang tak betul di Al-Quran itu, apa salahnya Al-Quran. Mereka hafal ribuan hadis bukan untuk mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, bukan, tapi dia mau tahu apa yang tak benar, mana hadis yang cacat. Pokoknya semua untuk menghajar Islam lah. Mereka pelajari sirah Nabi, tarikh Nabi, untuk melihat apa yang cacat dalam perjalanan hidup Nabi itu. Pokoknya mau cari mana letak lemahnya Islam. Sebagian besar orientalis itu mencari kelemahan Islam itu. Dan untuk menundukkan umat Islam nih, kalau di Indonesia nih, Buya Nesdi ini tahu persis tuh, atau mungkin kita semua pernah mendengar Senok Hongronye kan. Tak bisa mereka taklukkan Aceh tuh, akhirnya mereka kirim orientalis mereka, berjubah dia, lama di kota Makkah dia, ikut haji dia, tapi dia bukan untuk menjalankan dan masuk Islam.
mau cari apa yang lemah dalam ajaran Islam itu untuk menaklukkan Islam nih. Itulah orientalis tuh. Orientalis tuh orang barat belajar Islam. Dan ketika saya kuliah di Jogja dulu, kami ini dipersiapkan pula oleh UIN Jogja itu menjadi lawan orientalis tuh, oksidentalis namanya. Oksidentalis itu siapa? Orang timur belajar barat. Kita pelajari pula barat tuh di mana letak lemahnya. Tuh. Jadi kalau mereka belajar Islam untuk mencari kelemahannya, maka kami juga dipersiapkan dulu di Yogyakarta itu untuk belajar barat, belajar agama Kristen tuh. Kita cari betul pula di mana letak lemahnya. Itu disebut dengan oksidentalistik. Tapi saya tak mau bicarakan itu. Jadi orientalis itu, seorang orientalis itu bertanya kepada Syekh Sya'rawi, Bapak Ibu, kalau pertanyaan itu saya ajukan ke Bapak Ibu, apa jawabannya? Apa kata orientalis itu? Syekh, apakah Syekh percaya Al-Quran ini benar semua isinya dan dapat dibuktikan tidak kebenarannya? Pak, kalau pertanyaan itu saya ajukan ke Bapak, Al-Quran yang Bapak baca setiap hari ini isinya benar enggak? Dapat dibuktikan enggak kebenarannya? Jawaban Bapak sama dengan Syekh Sya'rawi. Memang hebat Bapak, emang asli. Tentu saja Syekh Sya'rawi menjawab, apa yang ada di dalam Al-Quran ini semuanya benar. Terpaksa minum nih, ini agak panas sedikit. Apa yang ada di dalam Al-Quran ini, kata Syekh Sya'rawi, semuanya benar dan dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, jawabannya sama dengan jawaban Bapak dan Ibu. Lalu orientalis itu membacakan firman Allah di dalam Al-Quran, bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. La yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Artinya, Allah tidak akan jadikan orang-orang kafir itu bisa menguasai orang-orang mukmin. Orang kafir takkan pernah bisa berkuasa terhadap orang-orang mukmin. Yang berkuasa orang mukmin, bukan orang-orang kafir. Yang biarlah saya kuat-kuatkan kata-kata kafir nih. Ini ada pula orang takut menyebut kata-kata kafir nih. Apalagi semenjak Pak Nesdi ini dilatih moderasi nih, kafir enggak boleh katanya. Dia harus non muslim. Tidak akan Allah, jadi dalam bahasa Arab itu lan itu berbeda dengan lam. Kalau lam itu tidak berlalu, tapi kalau lan tidak akan. Tidak akan Allah jadikan orang-orang kafir itu berkuasa terhadap orang-orang mukmin. Lalu orientalis itu bertanya kepada Syekh Sya'rawi, itu ayat di dalam Al-Quran tuh. Pertanyaannya, kalaulah benar ayat ini isinya semua itu benar Al-Quran nih, maka yang berkuasa di muka bumi ini mestinya orang mukmin. Pertanyaannya, siapa yang berkuasa di muka bumi sekarang? Siapa yang berkuasa di muka bumi sekarang nih, di dunia nih? Orang mukmin apa orang kafir? Siapa yang menguasai ekonomi? Orang kafir. Siapa yang menguasai teknologi informasi? Orang kafir. Siapa yang menguasai militer dunia sekarang nih? Iran. Senang saya mendengar jawaban Bapak. Berarti seirama kita batin. Saya walaupun sepakat Syiah ini banyak salahnya, tapi kalau dalam perang Iran Amerika nih dengan Iran, saya mau ke Teheran, saya selesai perang nih. Penasaran saya dengan Teheran tuh, Iran tuh asli. Bapak dan Ibu, saya insya Allah alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah mengunjungi banyak negara di dunia ini. Tak tertarik saya pergi ke Iran itu dulu.
Saya sampai ke Turki, saya sampai ke London, sampai ke Italia, saya sampai ke Amerika Serikat. Saya turun di Chicago, saya lama di Ohio, di Michigan State University. Saya sampai ke Australia, saya sampai ke Korea Selatan, saya sampai ke Uzbek, saya sampai ke Cina, saya sampai ke Hong Kong. Saya sudah mengunjungi lebih dari 34 negara di dunia nih. Ini wajah-wajah kayak gini Bapak nih, wajah-wajah pengelana saya nih. Tapi tak tertarik saya untuk hadir ke Iran dulu tuh, karena bayangan saya Iran tuh negaranya miskin, lalu apa namanya terlalu apalah teokrasi tadi kan ceritanya, terlalu mulah-mulah tuh bayangan saya. Tapi setelah perang Iran nih saya tertarik betul hadir, karena informasi-informasi itu, dan saya konfirmasi di banyak-banyak, termasuk juga dengan beberapa mahasiswa di Iran itu, ternyata Iran tuh hebat, aman Iran tuh ternyata. Bisa saja perempuan tuh malam-malam pergi ke taman, jogging malam-malam tengah malam aman. Coba buat perempuan gadis-gadis di Pekanbaru nih jogging malam-malam, lewat. Taman-tamannya banyak, mereka sejahtera, hidup tuh murah. Ayam 1 kilo, ayam 1 kilo 4.000 rupiah apa 5.000 rupiah. Minyak tidak sampai 1.000 ya kalau dirupiahkan. Sejahtera mereka tuh, Iran itu. Dan sekarang puas hati saya karena ada yang berani, dan sepertinya mudah-mudahan berhasil menghancurkan kesombongan Amerika dan Israel tuh. Dan bertambah sakit hati saya dengan Saudi ini, memang sakit hati saya memang. Dulu tuh udah juga sakit hati saya, sekarang ini buat tambah-tambah sakit hati saya. Terbuktilah apa yang saya alami. Saya berangkat haji tahun 2005, pulangnya tahun 2006. Berangkat haji tahun 2005 bulan Desember, pulangnya tahun 2006 bulan Januari. Tinggallah saya di sebuah hotel di Makkah itu, yang punya hotel orang Saudi, tapi manajernya orang Mesir. Orang Mesir tadi manajernya, tapi pemilik hotelnya orang Saudi. Mereka bertengkar keras, berkelahi lah. Kalau di sana itu kalau mereka bertengkar laki-laki itu kayak perempuan, nggak pakai pukul-pukul, nggak pakai tendang-tendang, nggak pakai titiju, suaranya yang besar-besar kayak perempuan lah kelahi. Karena mereka takut sekali tuh pakai pukul-pukul tuh nanti kisos, nggak berani mereka. Jadi biasanya suaranya besar-besar. Ada kata-kata yang saya ingat sampai sekarang dan terbukti oleh saya kata-kata itu. Apa kata manajer itu terhadap orang Saudi itu? Su'ud Yahud itu. Saudi itu Yahudi. Dijawab oleh orang orang Saudi itu, Mesir Fir'aun katanya. Memang Mesir itu Fir'aun dan Saudi itu Yahud memang. Betul-betul itu terbukti oleh saya sekarang. Memang sama meleset kedua-duanya. Saud Yahud katanya. Saud itu maksudnya Saudi, Bani Saud itu keluarganya Saudi itu Yahud katanya. Dan jawab oleh orang Saudi ini, marah dia ke manajernya yang dari Mesir itu, Misr Fir'aun katanya. Memang Fir'aun Mesir sampai sekarang, memang Fir'aun memang. As-Sisi itu memang Fir'aun memang benar tuh. Ini negara-negara Timur Tengah aja kan Bapak puji-puji betul lagi. Yang ini sembah-sembah mereka itu. Saya kalau setelah berjalan dengan Dr. Mawardi Mak Saleh tuh tengoknya orang Arab di bandara tuh ya selalu keluar kata-kata dari mulutnya. Tua Arab bahlul gitu itulah tuh. Kan naik pesawat, satu pesawat dia dengan Kabi ke Indonesia kan. Itu kan banyak orang-orang Arab tuh. Orang-orang Arab pakai jubah-jubah tuh kan. Ke Indonesia atau kemana mana dia. Buat dosa aja dia ke Indonesia tuh. Atau apa kata dokter mulia tuh Arab bahlul tuh. Arab bahlul tuh. Ya, jangan di sesembah betul, enggak jelas juga mereka. Sekarang nih semakin terbukti oleh saya apa yang saya alami selama-lama ini.
Dan memang ternyata mereka bersekutu dengan Amerika, bersekutu dengan Israel. Maka itulah sebabnya nasib Palestina itu seperti itu. Tak masuk di akal saya, Bapak, tak masuk, dari dulu tak masuk di akal saya. Israel negara kecil, kecil negara itu, dikelilingi oleh negara-negara Islam besar-besar, berbatasan dengan Yordan, berbatasan dengan Saudi, berbatasan dengan Mesir, berbatasan dengan Suriah, berbatasan dengan Lebanon, seberangnya ada Turki, ada Iran, ada Irak, apa lagi yang kurang? Itu negara-negara Islam besar-besar, tak bisa dia. Dan mereka menonton semua bagaimana saudara-saudara kita di Palestina itu. Tak masuk di logika saya, di kepala saya, di mana? Kecuali sekarang terbukti memang mereka semua memang Yahud semua memang. Ke sana perginya karena emosi ini masalahnya. Lalu orientalis itu mengatakan siapa yang berkuasa di muka bumi ini sekarang? Bukan orang-orang mukmin, orang-orang kafir yang menguasai ilmu pengetahuan, orang kafir. Militer dikuasai oleh orang kafir, media massa dikuasai oleh orang kafir, ekonomi dikuasai oleh orang kafir. Apa yang dikuasai oleh umat Islam nih, oleh orang mukmin nih? Tidak ada. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu ya, meskipun di negeri ini mayoritas Muslim, yang menguasai itu semua bukan orang Muslim, bukan orang mukmin. Walaupun gubernur, wali kota itu mukmin Muslim semuanya, tapi di belakangnya ada tuh tak berkuasa orang mukmin di dunia nih. Lalu orientalis itu bertanya kepada Syekh Sa'rawi, itu artinya Al-Quran tak terbukti kebenarannya. Karena Al-Quran mengatakan Allah tidak akan jadikan orang-orang kafir itu berkuasa terhadap orang-orang mukmin. Faktanya, kata orientalis itu, orang mukmin tak berkuasa. Berarti Al-Quran tak terbukti kebenarannya. Gimana kira-kira Bapak jawabnya? Jawab pertanyaan saya tadi pertama, oke. Pertanyaan ini gimana Pak jawabnya? Kalau bisa Bapak jawabnya, berarti Bapak sama selepel dengan Syekh Sa'rawi itu. Kata orientalis tuh, jawab tuh, tak terbukti kebenarannya. Padahal kamu tadi mengatakan Al-Quran itu semuanya benar dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sekarang bagaimana dengan ayat itu? Ayat itu mengatakan tidak akan Allah biarkan orang-orang kafir itu menguasai orang-orang mukmin. Tapi sekarang orang mukmin tak berkuasa sama sekali. Tandanya memang Bapak nih Bu, tak ada kita berkuasa. Diatur-atur oleh Trump aja kita negara-negara ini. Bapak Ibu, apa jawaban Syekh Sa'rawi? Syekh Sa'rawi menjawab seperti ini. Al-Quran semuanya benar dan dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu bagaimana dengan ayat tadi? Apa kata Syekh Sa'rawi? Ayat itu tidak salah. Yang salah adalah kami sekarang ini. Kami, kata Syekh Sa'rawi, belum sampai pada level mukmin. Kami baru muslim. Di dalam Al-Quran itu Allah menyebut tidak akan menjadikan orang-orang kafir berkuasa terhadap orang mukmin, bukan orang muslim. Orientalis itu bertanya karena dia kan belajar Islam. Memang beda antara mukmin dengan muslim? Beda, kata Syekh. Apa dalilnya? Bapak ini, kita nih Bapak ya yang ada semua di sini nih, ini ada yang hanya level-level muslim nih, tapi ada yang level mukmin, tapi ada lagi yang level yang tertinggi muhsin. Yang saya ajarkan selama ini tasawuf itu sebenarnya level muhsin itu. Nah sekarang Bapak masuk yang mana? Level muslim, level mukmin, level muhsin. Syekh Sa'rawi ketika ditanya apa dalilnya, dalilnya tentang level-level seperti itu, beda-beda derajat itu, Syekh Sa'rawi membacakan firman Allah di dalam Al-Quran, bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil a'rabu amanna.
Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalitkum min a'malikum syai'a. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ketika orang-orang Arab itu mengatakan amanna wa qalatil a'rabu amanna, ketika orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami telah beriman. Qul Muhammad, katakan kepada mereka yang telah mengatakan kami beriman itu, amanna itu lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi cukuplah kamu katakan, kalian katakan kalian telah Islam. Aslamna, belum amanna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk di dalam hatimu. Kamu baru Islam, belum iman. Kalian baru aslamna, belum amanna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk di dalam hatimu. Itu kata Allah. Ada orang Islam, Muslim, aslamna, tapi belum mukmin, belum amanna. Orientalis itu lalu bertanya, apa bedanya? Apa indikasinya? Apa indikatornya orang yang Muslim dengan orang yang mukmin? Syekh menjawab, kalau ada orang rajin sholat, rajin puasa, bayar zakat, berangkat haji dan umroh bolak-balik ke tanah suci, itu orang yang bagus dalam Islamnya. InsyaAllah bapak-bapak ini Islam semua, Islam yang hebat. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, sholat sunatnya banyak, zikirnya banyak, baca Al-Qurannya banyak, tahajudnya banyak, bolak-balik berangkat haji, umroh. Itu Muslim yang hebat, kata Syekh Sarawi. InsyaAllah bapak semua Muslim yang hebat. Lalu ditanya oleh orientalis tuh, kalau yang orang beriman gimana? Orang beriman itu terlihat dari perilakunya. Karena orang beriman itu kan yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya pada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya dengan qada baik dan qada buruk, kan begitu kan orang beriman itu. Terlihat dari perbuatannya, kata Syekh Sa'rawi. Orang yang beriman itu, kata Syekh Sa'rawi, satu, kuat semangat jihadnya. Dua, kuat semangat ukhuwahnya. Ukhuwahnya hebat. Tiga, solidaritasnya. Empat, amar ma'ruf nahi mungkarnya. Masuk nak bapak? Kuat jihadnya. Dia orang yang mau berjihad nih bapak, ibu, itu orang yang kuat imannya. Kalau lemah imannya pasti tak mau berjihad, tak akan mau. Apalagi kalau jihad itu harus mempertaruhkan nyawa, tidak akan ada tuh, lari dia tuh. Orang munafik dia tuh. Kalau udah dipanggil jihad, ayo kita bertempur, berperang, membela agama. Orang-orang yang kuat iman daftar pertama. Di pada masa Nabi itu apa nih bu? Perangnya kan perang pakai lari-lari kan, bawa perisai, bawa tombak, bawa panah kan, naik kuda, naik unta. Kalau sekarang perangnya enak lah, tekan-tekan tombol aja. Ketika Nabi umumkan besok kita perang, kita melawan di sini, silakan mendaftar. Tahu apa nih bu? Sahabat-sahabat Nabi semua itu mendaftar, tua, kecil, muda, remaja, daftar. Kami ikut berperang. Tak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk berperang, menangis dia. Ikut berperang. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin Jumuh. Dia cacat, pincang. Tapi setiap diumumkan perang, dia daftar duluan. Tapi tak pernah diterima oleh Rasulullah SAW dia ikut berperang. Orang pincang berperang. Tak mungkin dia berperang. Kalau perang dia mati tuh, pincang, lari tentu tidak kencang. Maka dia tak pernah diizinkan oleh Rasulullah SAW berperang. Amr bin Jumuh ini. Dua putranya sudah mati syahid berperang bersama Rasulullah SAW.
Tapi ketika ada pengumuman ayo daftar berperang, dia tetap mendaftar. Sampai satu kali dia merengek-rengek kepada Nabi, saya ikut berperang Rasul, ikut berperang. Menangis-nangis dia, meminta-minta dia kepada Nabi, saya ingin mati syahid, saya ingin. Akhirnya Rasulullah SAW bilang, oke lah, berangkatlah, kamu saya bawa, tapi kamu belakang-belakang aja ya. Kalau depan-depan nanti payah pula kami dibuatnya. Belakang-belakang aja, cari aman aja lah, pokok kamu ikut belakang. Oh senang dia bapak ni, bu, senang dia, bahagia dia. Sebelum berangkat itu dia disiap-siapkan semuanya, pedangnya diasah, baju perangnya semacamnya, semangat dia. Berangkat dia perang. Tahu bapak ni bu apa yang terjadi? Mati syahid dia. Orang pincang berperang itu lewat, mati syahid dia. Dibawalah jenazah-jenazah yang mati syahid itu kembali ke kota Madinah. Tapi menariknya, unta yang ada jenazahnya Amr bin Jumuh ini ketika berada di batas kota Madinah, dia duduk tak mau masuk ke kota Madinah. Didorong, dipukul untuk unta itu berdiri masuk ke kota Madinah, tak mau unta itu. Tak mau dia. Unta itu tak mau nih masuk ke kota Madinah. Ini ada jenazah nih, jenazahnya Amr bin Jumuh ini, sahabat-sahabat yang meninggal yang lain tuh dibawa juga jenazahnya kota Madinah. Tapi masuk tuh binatang yang mengangkat di atasnya itu. Tapi khusus untuk unta yang jenazahnya Amr bin Jumuh ini tak mau bergerak unta itu. Akhirnya mengadulah sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW masalah kasus itu. Nabi mendatangi istrinya Amr bin Jumuh ini. Ditanya oleh Nabi apa pesan-pesannya. Apa kata Amr bin Jumuh, kata istrinya Amr bin Jumuh kepada istrinya sebelum dia berangkat. Saya tak mau balik ke kota Madinah. Saya ingin mati syahid di dalam pertempuran ini. Saya tak mau balik ke kota Madinah. Saya nak mau balik ke kota Madinah ni atau. Dan Allah kabulkan permintaannya itu, jenazahnya tak balik ke kota Madinah. Tak mau entah tu masuk kota Madinah. Dan akhirnya dia dikuburkan di tempat dia meninggal dunia dalam pertempuran itu. Karena itu permintaannya mati syahid. Jihad bapak nih bu, jihad itu mempertaruhkan nyawa. Saya tak yakin nih kalau sempatlah seperti itu pada masa Rasulullah. Sekarang nih diumumkan, bapak-bapak yang hadir Masjid Muwanah, besok kita bertempur, taruhannya nyawa, daftar. Pasti macam-macam alasan bapak nih. Minta izin dulu sama istri ya kan, macam-macam lah alasan bapak. Sahabat Nabi itu yang tua, yang muda ketika perang dia. Abu Bakar As-Siddiq itu mertua Nabi, tua, tapi setiap ada pertempuran dia ikut hadir bertempur, berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Maka ketika semangat jihad ini ada di jiwa-jiwa umat Islam, dunia dikuasai oleh orang mukmin. Dunia sampai ke Islam sampai ke Cina, Islam sampai ke Indonesia, Islam sampai ke Eropa. Islam menguasai dunia ini. Jihad. Tapi kalau jihad tak ada, jangankan lagi jihad bertempurnya di media massa pun kita sekarang tak berani berjihad Bapak nih. Membela agama kita di media ini pun tak mau. Ini untung ada beberapa orang nih. Ini berjihad sekarang nih. Ini mohon maaf nih, kadang-kadang ustadz pun tak berani dia ngomong kayak gini nih. Paling dia cerita tentang fikih, tentang kurban, tentang ini segala macam. Tak berani dia cerita tentang bagaimana seharusnya kita bertempur, berjuang membela agama nih. Ketika Nabi kita dihina di media, berani tidak kita ngomong? Membela agama nih. Ketika agama kita dihina, berani tidak kita membela agama kita nih?
Jangan lagi bertempur seperti ini, berjuang membela agama sampai meninggal dunia, mempertaruhkan nyawa, berjihad dengan alat media massa yang kita miliki ini, dengan media sosial yang kita miliki pun tak berani gitu, takut gitu. Orang yang beriman itu, kata Syekh Sya'rawi, semangat jihadnya tinggi. Kami ke sekarang, kata Syekh Sya'rawi, tak ada jihad. Tak ada jihad. Tak ada semangat jihad kita. Umat Islam di dunia sekarang ini, Nabi itu pernah mengatakan begini, saya tak takut kalau kalian miskin, kata Nabi. Tak takut saya. Tak khawatir saya kalau kalian miskin. Iman kalian pasti ada kalau kalian miskin, kata Nabi. Tapi kalau sempat kalian kaya, dunia di genggaman kalian, saya takut sekali, kata Nabi, iman kalian pergi. Oh, negara-negara Timur Tengah yang kaya-kaya tuh apa dia? Karena di genggamannya dunianya tuh, imannya pergi tuh. Takut saya, kata Nabi, kalau kalian tuh jadi orang-orang kaya, iman bisa pergi. Tapi saya tidak takut kalau kalian miskin, iman kalian tak akan pergi, katanya. Satu, Syekh Sya'rawi lalu melanjutkan, orang yang beriman itu, kata Sya'rawi, tandanya adalah kuat ukhuwahnya, persatuannya. Kita ini kan dipecah-pecah, Bapak. Orang kafir tuh tahu dia, kalau kita nih kompak, bersatu kita, tidak ada yang bisa menguasai umat Islam, tidak ada. Maka harus dipecah-pecah. Dipecahlah mana Sunni, mana Syi'i, mana Syiah, mana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dibuatlah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, Sunni ini takut sekali dengan Syiah. Syiah dibuat takut sekali dengan Sunni, diadu-adu, dibuat propaganda sedemikian rupa. Akhirnya kita kelaklai. Itu besar di dunia. Mereka pecah-pecah. Ada Ahmadiyah. Ahmadiyah itu dibiayai oleh Inggris tuh. Di Pekanbaru ini ada Ahmadiyah, banyak pengikut Ahmadiyah. Ahmadiyah itu mengaku Islam, tapi nabinya bukan Muhammad SAW. Dia punya nabi terakhir, nabinya Mirza Ghulam Ahmad dari India, Nehi Kahe. Katanya seperti Nabi Isa alaihissalam bagi umat Islam, maka Nabi Muhammad itu juga kami akui sebagai nabi. Kalian akui Nabi Isa itu sebagai nabi kan? Nabi kalian Nabi Muhammad SAW terakhir. Bagi kami nabi yang terakhir itu Mirza Ghulam Ahmad. Itu didanai, dibiayai oleh Inggris. Apa sebab? Inggris waktu itu tak bisa menguasai India karena semangat jihad dikobarkan di situ untuk melawan Inggris. Adalah Mirza Ghulam Ahmad ini agak pandai-pandai sedikit, pandai ngomong, pandai menulis dan segala macam. Didanai betul, diangkat betul dia jadi nabi. Ngaku pula dia akhirnya jadi nabi. Pusatnya Ahmadiyah itu di London. Jadi nabi dia. Diikuti oleh banyak orang sampai ke Pekanbaru. Ada pengikutnya Ahmadiyah. Beberapa tahun yang lalu tiba-tiba beberapa orang anak dari bapak ini datang ke MUI. Pak, boleh enggak minta surat keterangan bahwa bapak kami itu seorang muslim? Kamu Islam? Bapak kamu Islam? Kapan dia masuk Islamnya? Memang Islam dari kecil, Ustadz. Terus kenapa minta surat keterangan Islam? Begini Ustadz, kan MUI telah memfatwakan Ahmadiyah itu kafir. Ya, terus bapak saya Ahmadiyah. Di kampung itu orang tahu di tempat tinggalnya bapak saya ini Ahmadiyah semua. Terus saya bilang, bapak saya itu sekarang sakit-sakitan Ustaz.
Sudah dirawat, kayaknya tidak panjang umur nampak lagi Ustaz. Terus apa masalahnya? Saya takut Ustaz nanti mati, tak ada yang mau menyolatkannya, kan kafir. Buatlah surat keterangan bahwa bapak saya muslim. Tidak bisa, bapak kamu taubat dulu. Sekurang-kurangnya dia mengakui bersyahadat kembali dan menolak Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabinya. Harus begitu. Terus gimana Ustaz? Saya harus kumpul-kumpulkan? Enggak, kamu suruh aja orang tua kamu bertobat dan mengucapkan syahadat. Dalam sakitnya direkam oleh anak-anaknya, orang tuanya menyatakan bertobat, direkam orang tuanya mengucapkan syahadat lagi. Udah sakit-sakitnya itu, ya kami buat surat keterangan bahwa orang tuanya sudah bertobat dan masuk Islam lagi. Ahmadiyah, sampai ke sini Ahmadiyah itu untuk apa? Diadu-adu. Islam nih kalau kompak dia takut mereka, kalau bersatu takut mereka. Ormas-ormas Islam ini dibuat banyak-banyak. NU, Muhammadiyah, Parti Persir, Al-Wasliyah, dan kelahi-kelahi. Ini mohon maaf nih kalau ada di antara bapak-bapak yang jadi pengurus organisasi. Saya sering nyampaikan, Muhammadiyah itu tidak Islam, NU itu tidak Islam, Persis itu tidak Islam. NU itu hanya sebuah organisasi, bukan agama, bukan ideologi. Muhammadiyah itu juga bukan agama, bukan ideologi. Itu hanya sebuah organisasi, wadah untuk memperjuangkan Islam. Itulah kuncinya. Kalau sudah berhadapan dengan kepentingan agama, tak ada Muhammadiyah, tak ada NU, tak ada organisasi itu. Mestinya begitu. Ini ada orang lebih pula dibuatnya organisasi itu dari agamanya. Penting pula bagi dia organisasi itu daripada agamanya. Saya ini aktif di NU, pengurus NU saya. Tapi bagi saya, organisasi itu kalau sudah berhadapan dengan kepentingan agama, saya tinggalkan organisasi itu. Dia bukan ideologi, dia bukan agama, bukan akidah. Organisasi itu hanya wadah, alat untuk memperjuangkan agama. Maka kadang-kadang kan kawan ini saya ketawain dia. Ini kalau mati kamu nih, bilang kan, dicek darah kamu tuh. Kalau orang mukmin tertulis di darahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kamu nih Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kamu nih NU. Kalau kamu nih melebihi kamu buat organisasi itu daripada agama gitu. Apa akibatnya? Kita kelahi ya, Pak. Tak kompak gitu. Senang mereka menengok kita seperti itu. Kalau seperti itu tuh, tak ada semangat kita untuk kompak, untuk bersatu, takkan pernah kita berkuasa di dunia ini. Orang yang tak mau kompak dan tak mau bersatu itu kata Syekh Sa'rawi, imannya tak jelas. Nah, kelahilah kita. Gara-gara hanya organisasi beda atau partai beda atau apa beda gitu. Kelahilah, tak akan pernah Islam ini menguasai dunia ini. Maka Islam itu dipecah-pecah, dibuat bermacam-macam kelompok, dibuat semacam dibiayai, didanai. Syekh Sa'rawi lalu melanjutkan, tanda orang yang beriman itu kata Syekh Sa'rawi, solidaritasnya tinggi. Dia tak mau lihat saudaranya teraniaya, dia tak mau lihat saudaranya terlantar, dia tak mau lihat saudaranya ada yang sakit, tak ada yang ngobati, dia tak ingin melihat saudaranya ada yang susah. Itu orang yang imannya kuat. Itulah sebabnya hadis Nabi itu disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Tidak disebutkan di situ la yuslimu ahadukum, tidak Islam seseorang itu, tak kuat Islam seseorang itu, tapi tidak beriman seseorang itu hingga ia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Iman yang diuji di situ. Mencintai saudara itu diuji pada iman. Orang yang kuat iman tuh dia tak mau lihat saudara yang sengsara. Dia tak akan mau melihat saudaranya teraniaya. Itu orang yang kuat iman. Pak Bu, uji hati kita masing-masing. Gimana perasaan kita ketika lihat ada saudara-saudara kita yang seperti itu tuh?
Nyantai aja kita. Tak ada sama sekali di hati kita rasa ingin menyelesaikan perkara mereka itu. Iman kita jangan-jangan tak ada. Abu Bakar As-Siddiq ketika dia melewati Bilal bin Rabah, seorang budak yang disiksa oleh tuannya, dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan itu budak bukan budak dia. Kalau kita ketemu seperti itu mungkin kita tinggalkan aja, tapi Abu Bakar As-Siddiq berhenti di depan itu, dan lalu dia mengatakan, jangan kau siksa, ini budak saya beli budakmu. Tak mau kan? Saya beli seberapapun kamu mau jual. Kamu jual mahal, saya beli. Akhirnya Bilal bin Rabah itu dijual dengan harga mahal, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan harga mahal. Apa sebab? Karena dia tahu Bilal bin Rabah ini adalah saudara seiman, dan dia tak mau melihat saudaranya disiksa, teraniaya. Tak mau tuannya menjualnya karena dia ingin menyiksanya, tapi dirayu dengan harga mahal, jual juga. Selesailah Bilal bin Rabah itu selamat, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan harga yang mahal. Apa sebab? Iman kuat. Kita tak ingin melihat saudara kita sengsara, tak ingin melihat saudara kita teraniaya. Itu orang yang beriman. Cek bapak ini, Bu. Yang keempat, kata Syekh Sa'rawi, amar ma'ruf nahi mungkar jalan. Bapak sekarang ini, kita ini jangankan nahi mungkar yang berisiko, amar ma'ruf pun kita tak mau lagi. Mau tak bapak nih, Bu, melakukan? Nanti umumnya pas sholat zuhur, bapak berdagang atau bapak di mana atau apa, terus bapak ke masjid. Mau tak bapak ngajak orang lain ke masjid? Ayo ke masjid, ayo ke masjid. Ibu, nanti pulang di rumah, pas sholat zuhur mana tahu ibu ke masjid, berani nak ibu bawa tetangga-tetangga ibu yang tak ke masjid? Ibu, masjid Bu, saya tunggu ibu depannya, yuk sama kita ke masjid. Mau tak? Kalau mau, iman hebat. Tak keluar-keluar orang di dalam rumah tu tunggu terus. Pergilah dulu katanya kan. Enggak bilang. Saya ketok-ketok pintu kamu terus sampai kamu keluar di rumah nih. Ayo ke masjid. Itu luar biasa. Sekarang kita berpikirnya udahlah, penting kita yang baik, tapi kita tak ingin mengajak orang lain baik seperti kita. Ngajak orang berbuat baik sekarang pun tak mau orang lagi. Apalagi nahi mungkar. Nahi mungkar itu mencegah kemungkaran, itu berisiko. Tak ada orang mau nahi mungkar sekarang. Takut orang melakukan. Termasuk saya. Kadang-kadang dalam hati saya nih, gimana lah besok pertanggungjawaban saya besok di akhir. Awak ketuamu ya. Perbuatan maksiat banyak di depan mata awak, ya kan. Contohnya pulang malam-malam pengajian kadang tuh lewat di Sudirman tuh, kan ada yang kursi-kursi bangku-bangku yang di pinggir jalan tuh kan. Itu anak-anak gadis yang anak-anak laki-laki kadang-kadang pelukan dia, duduk mesraan dia. Mestinya Pak Bastian berhenti di situ. Siapa ya Mak Waang? Balik. Iya kan? Mestinya seperti itu saya tuh. Mestinya saya berhenti dekat itu. Siapa ayah kalian? Amak kalian mana? Mana rumah kalian? Balik. Pikir-pikir saya, nak saya buat pula kayak gitu. Takut pula saya akan nak tiju pula sama orang. Tengok-tengok pula laki-laki itu besar pula badannya kan. Pernah saya coba sekali nak nyoba, tapi nak turun saya. Saya hidupkan lampu tembak, saya arahkan ke dia mobil itu. Saya dah siap-siap nih, kalau dia datang ke tempat saya, lari aja saya jalan aja mobil. Tapi tak datang dia, marah dia nampak saya berdiri, dia ngapalah bapak tu. Pandang dia terus ke saya kan, saya berdiri dia, terus saya
Apa bukan klakson? Lampunya tuh saya kedip-kedip begitu kan. Didim ya, didim. Sadar dia nampak saya marah. Dia memang nampak saya berpeluk-pelukan dia. Jadi mestinya saya turun, tapi iman saya tak kuat rupanya. Mestinya saya turun, pulang kalian, pulang, balik. Ngapa-ngapa kalian ya? Buat dosa kalian, balik. Kan begitu mestinya. Tapi karena iman saya juga sama dengan bapak-bapak deh. Padahal saya ketuamu ini, memang meleset sebenarnya ketuamu ini. Mestinya turun saya. Mestinya saya cegah. Tapi saya tak mampu melakukannya. Akhirnya sebut itu wahwa ad'aful iman itu. Iman yang paling lemah. Siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadi, ubah dengan tangan, ubah dengan kekuasaan. Perlu tempeleng, perlu diterjang. Kan begitu tuh. Kalau lihat kemungkaran itu. Kalau lalu tak mampu kata Rasulullah, ubah dengan lisan. Pulang. Balik, buat dosa kalian nih, balik. Tapi kalau juga kamu tak mampu, tak berani, diam sajalah, pergi sajalah, jangan dekati. Wahwa ad'aful iman, itu iman yang paling lemah itu. Lemah iman saya itu. Maka kata Syekh Sarawi itu tak ada lagi. Maka kami ini kata Syekh Sarawi sekarang belum sampai pada level mukmin. Kami baru sampai pada level muslim. Allah hanya janjikan tidak akan jadikan orang-orang kafir itu berkuasa terhadap orang mukmin, bukan berkuasa terhadap orang muslim. Kami sekarang muslim, tapi kami belum mukmin. Di dunia ini kami sekarang muslim, tapi tidak mukmin. Maka janji Allah di dalam Al-Quran itu tak akan pernah terjadi. Apa sebab? Karena kami belum sampai pada level mukmin. Coba kalau kami mayoritas ini mukmin semua, tidak ada orang kafir itu bisa berkuasa dengan kami. Sempat semangat jihad kita kuat, uhwah kita kuat, solidaritas kita tinggi, nahi mungkar kita jalan, tidak ada yang bisa ganggu kita. Kita menguasai dunia. Tapi karena kita tidak punya semangat jihad, kita pecah belah, tak ada sama sekali solidaritas kita, tidak ada bu. Mereka tetap berkuasa di atas kita. Makanya di Al-Quran itu kan disebut innamal mu'minuna ikhwatun. Tidak disebut innamal muslimuna ikhwatun. Tapi mukminun, hanya orang-orang mukmin itu yang bisa bersaudara. Kuat persaudaraannya, kuat ukhuwahnya orang-orang mukmin. Kalau tak mukmin dia, ukhuwahnya tak ada. Bapak, ayo kita tingkatkan level kita menjadi level orang yang mukmin. Dengan cara apa? Tanamkan semangat jihad kuat di hati kita. Jihadnya tentu tidak saja berperang sekarang, tak ada perang tuh. Tempur sekarang tuh tidak ada, mudah-mudahan tidak terjadi di negeri ini. Tapi tetap membela agama wajib ada. Terjaga agama kita sama-sama. Naikkan level kita orang yang punya ukhuwah yang tinggi. Naikkan level kita orang yang punya rasa solidaritas yang tinggi. Naikkan level kita menjadi orang yang punya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak usah pakai pertanyaan lagi ya. Demikian saja, terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan jadi amal ibadah bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.